segala akal dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengar dalam Minggu Okuli, Minggu 23 Maret 2005, tertulis dalam Injil menurut Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 5. Saya baca dari Alkitab terjemahan baru 2. Demikian tertulis, dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampur Pilatus dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Yesus berkata kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami penderitaan itu? Tidak, kataku kepadamu. Namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dengan dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang tinggal di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Namun jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian." Demikian firman Tuhan. Selamat malam bagi kita semua. Terpujilah Kristus yang memberi kita kesempatan kembali datang beribadah di GKPI Pamen ini setelah 1 minggu kita bersaksi, bersekutu dan melayani. Kita diberikan keselamatan, kehidupan kekal dan kehidupan yang jasmani. Dan kini tiba saatnya memasuki Minggu Okuli, artinya mataku terarah kepadamu, dengan tema khotbah bertobat agar tidak binasa. Pertobatan merupakan hal yang penting urgen bagi setiap orang percaya. Tanpa bertobat, dia tidak beroleh kehidupan kekal. Orang yang bertobat dialah yang memiliki kesempatan beroleh kehidupan kekal. Tapi orang yang tidak mau bertobat, dia akan binasa. Binasa di sini bukan berarti hanya mati fisik lalu dikubur ke tempat perkuburan. Binasa di sini berarti dia tidak berkesempatan meraih surga kekekalan. Atau juga binasa di sini ialah terpisah dengan Allah. Selama ini Allah menyertai kita, Immanuel, Tuhan beserta kita. Lalu ketika kita berdosa, tidak melakukan kehendaknya, tidak bertobat, maka Allah menjauhkan dirinya dengan kita. Maka kita mengalami pencobaan, mengalami kegagalan, mengalami sakit penyakit, mengalami pergumulan, mengalami penderitaan. Maka orang yang tidak mau bertobat akan mengalami kebinasaan. Sehingga khotbah hari ini mengajak kita, janganlah hidup binasa. Jangan arahkan hidupmu kepada kebinasaan, tapi arahkanlah hidupmu kepada kekekalan surga. Pertobatan berarti kita berhenti meninggalkan segala kebiasaan buruk, tapi mengarahkan kepada jalan yang baru yang akan membawa kita kepada kehidupan dan kebenaran. Ada banyak jalan di dunia ini, tapi tidak semua jalan itu benar dan jalan itu membawa kehidupan. Tapi jalan itu bisa saja berpotensi membawa kita kepada kematian, atau kepada kebinasaan, atau kepada kehancuran. Maka malam ini kita diajak untuk memilih dua jalan, jalan kematian atau jalan kebenaran, jalan kebinasaan atau jalan yang hidup. Maka dari perikop yang kita pelajari pada Minggu Okuli ini ada beberapa pelajaran penting yang harus kita lihat dari perikop ini. Apa itu? Yang pertama, penderitaan bukan selalu akibat dosa tertentu. Saya ulangi, penderitaan bukan akibat dosa tertentu. Ketika Pilatus membunuh orang yang sedang membawa kurban bakaran ke sinagoge, lalu darah yang dibunuhnya itu dicampur dengan darah kurban yang mereka bawa. Lalu orang Galilea bertanya kepada Yesus, berarti dosa mereka yang membawa kurban itu lebih besar dari dosa orang yang tidak membawa kurban? Lalu Yesus berkata, tidak. Lalu mereka bandingkan lagi ketika
terjadi reruntuhan di dekat Siloam, mati 18 orang. Lalu mereka berkata, orang yang mati 18 orang yang tertimpa itu adalah lebih banyak atau lebih besar dosanya daripada orang-orang yang tinggal di Yerusalem. Yesus berkata, tidak. Lalu dia berkata, kalau demikian, jikalau kamu tidak bertobat, kamu akan binasa dengan cara demikian. Ini yang pertama. Nah, untuk memudahkan kita mengerti apa maksudnya penderitaan bukan selalu akibat dosa tertentu. Misalnya ketika kita mengalami kecelakaan atau bencana alam, longsor, banjir. Lalu kita berkata, oh kampung itu memang orang yang tak bertuhan itu. Orang yang berdosa itu maka mereka mengalami banjir atau mengalami longsor. Tapi kalau anaknya itu mati kecelakaan, berarti orang tuanya itu banyak dosanya. Sehingga penderitaan yang diterima atau dialami seseorang, kita tuduhkan mereka lebih berdosa daripada kita. Bukan itu maksud daripada teks ini. Maka Yesus menentang teori itu dengan mengatakan bahwa tidak setiap orang yang menderita lebih besar dosanya daripada tidak berdosa, daripada kita yang hidupnya tidak menderita. Bisa saja yang hadir malam ini, baik yang di dalam gereja, di balkon, di luar gereja, di depan gereja, tampaknya orang kudus, orang suci, tapi hatinya sebenarnya adalah orang penjahat besar. Ya kan? Dia hanya munafik datang ke gereja ini supaya dilihat orang dia adalah orang kudus, orang Kristen, datang beribadah, tapi sejatinya hatinya kotor, jahat, mereka-rekakan kejahatan, fitnah, gosip, bohong. Hati-hati. Tetapi kita klaimlah mereka yang mengalami penderitaan itu adalah orang yang berdosa besar. Kita yang hadir malam ini sedikit dosa. Padahal upah dosa adalah maut. Tidak dikatakan di situ kalau satu dosa tidak maut, 1000 dosa maut. Upah dosa, satu pun dosamu dengan 1000 dosa orang, upahnya mati, maut. Jadi mengapa kau sombongkan seolah-olah orang lain yang banyak berdosa, saya sedikit, toh upahnya mati. Sambil contoh begini. Suatu ketika sebuah keluarga, anaknya mengalami kecelakaan lalu patah kakinya. Lalu masyarakat mengatakan, oh kasihan ya keluarga ini, kasihan anaknya tabrakan patah kakinya. Oh mereka ini keluarga yang banyak dosanya dibanding keluarga mereka tidak mengalami patah kaki anaknya. Lalu sabar ya Pak ya, sabar ya Bu, anaknya kecelakaan patah kaki, bertobatlah, kira-kira begitu. Lalu bapaknya mengatakan, puji Tuhan, ada sesuatu yang baik di balik penderitaan ini. Lalu 1 bulan berikutnya datang pengumuman dari negara bahwa semua anak muda yang sehat baik tubuh fisiknya, jasmaninya, rohaninya wajib militer. Jadi semua anak remaja, anak muda harus wajib militer berperang, kecuali mereka yang sakit, termasuklah anak bapak ini yang patah kakinya tadi nggak boleh wajib militer. Lalu semua anak-anak remaja pemuda menjadi tentara di garda depan berperang. Ada yang pulang hidup, ada yang pulang bangkai, pulang nyawa, tidak lagi bernyawa. Lalu apakah dia juga mengatakan, oh kasihan ya, kalian berdosa besar karena anakmu pulang bangkai, mati. Apakah itu dikatakan orang tua ini? Dia tidak berkata begitu. Dia berkata, di balik duka ada suka, di balik hujan ada pelangi. Jadi jangan terlampau mudah kita menjudge orang, menghakimi orang karena sesuatu peristiwa terjadi atas mereka. Hentikan itu. Tapi sadarilah dirimu pun orang berdosa yang layak mati. Jadi jangan bangga ketika kita tidak mengalami penderitaan, kegagalan, kesusahan
masalah. Seolah-olah kita lebih rohani dari mereka yang menderita. Tidak, hentikan. Itu pelajaran yang pertama. Penderitaan bukan selalu akibat dosa tertentu. Yang kedua yang kita pelajari, bertobat adalah panggilan untuk semua. Pertobatan itu tidak hanya kepada orang yang banyak dosanya, yang sedikit dosanya. Tidak, tapi semua orang yang berdosa. Kalau kalian baca nanti Roma 3 ayat 10, dikatakan semua orang telah berdosa. Jadi tidak ada yang tidak berdosa. Atau adakah orang kudus di sini? Angkat tangan. Gak ada. Berarti saya, Anda pun orang berdosa. Kalau kita semua orang berdosa, berarti kita dipanggil untuk bertobat. Kehadiranmu di sini sekarang supaya engkau bertobat, supaya kita bertobat. Jangan datang ke gereja tapi tidak mengalami perubahan, tidak mengalami transformasi, tidak mengalami perubahan hidup. Itu Anda adalah orang yang tidak bertobat. Kalau tidak bertobat, maka engkau binasa. Maka panggilan ini adalah untuk semua orang. Jadi kalau ada lagu kita nanti, suaramu ku dengar memanggil diriku. Nah, jadi setiap saat Tuhan memanggil diriku, saya, Anda. Mengapa dipanggil? Karena Anda, saya orang berdosa, butuh pertobatan. Suatu ketika Anton dan Budi, Anton ini anak yang rajin beribadah, datang ke GKPI Pamen tiap minggu, rajin membaca kitab suci, rajin berdoa, rajin bersedekah. Sementara Budi anak yang bebas, tidak pernah ke gereja, tidak pernah berdoa, tidak pernah baca kitab suci. Suatu saat mereka berdua mengalami kecelakaan mobil. Lalu si Anton yang anak baik ini berkata, terima kasih Tuhan, Engkau memberi pelajaran yang baik bagiku, supaya aku berkendara dengan baik. Lalu si Budi yang mengalami kecelakaan, yang hidupnya glamor, dia berkata, oh Tuhan, terima kasih karena Engkau tegur. Aku tak pernah ke GKPI Pamen, tak pernah berdoa, tak pernah baca kitab suci. Izinkanlah aku bertobat mulai hari ini, supaya aku tidak lagi hidup yang glamor, tapi hidupku menjadi yang baik, jalan kebenaran. Arah hidupku kuubah untuk mendengar sabdamu dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Berarti Anton dan Budi sama-sama dipanggil untuk apa? Bertobat. Supaya apa? Dia tidak binasa. Supaya apa? Dia beroleh kehidupan yang kekal. Jadi kita semua saat ini dipanggil untuk bertobat. Jangan katakan, aku ini orang kudusnya, tak perlu bertobat. Itu orang yang sombong. Yang ketiga, bertobat adalah wujud kasih Tuhan. Mengapa kita diajak bertobat hari ini? Supaya kita beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan berkata, aku tidak mau kematian orang yang fasik itu, orang yang jahat itu, tapi aku rindu mereka kembali ke jalan yang benar. Supaya apa? Mereka beroleh kehidupan yang kekal. Jadi pertobatan adalah wujud kasih Tuhan. Mungkin kita pernah bermain bersama teman-teman, main bola, entah permainan apalah itu. Tapi suatu saat, misalnya contoh, Doni dan Joni bermain bola di pekarangan rumahnya. Sakit asiknya, bola itu tertendang ke kaca lalu pecah. Lalu Doni pergi bersembunyi, takut kepada bapaknya nanti dipukul. Tetapi Joni tetap aja dia di situ, di bawah kaca yang pecah itu. Lalu ayahnya datang, hei, apa yang terjadi? Mereka pikir ayahnya akan marah, akan memukul, lalu akan memberi hukuman yang pantas. Tapi sang ayah berkata, sini Joni sini. Mari kita bersama-sama mengganti kaca yang rusak. Lalu pergi mereka ke toko kaca, mengukur kaca yang diganti.
yang rusak lalu diganti, disusun dia apalagi dengan baik seperti sedia kala, dibersihkan kacanya. Lalu setelah itu ayahnya berkata kepada mereka, "Nakku, kalau sekali lagi kalian bermain bola, hati-hati, jangan kena kaca lagi. Hindari permainan yang mengarah ke kaca, supaya tidak membawa bahaya dalam hidup." Artinya apa? Doni dan Joni merasakan kasih bapaknya tidak menghukum, tetapi mengarahkan pertobatan yang mengasihinya. Demikianlah Allah kepada kita. Kadang-kadang kita mungkin melakukan kesalahan, tetapi Allah tidak langsung menghukummu karena kesalahanmu itu. Tapi dia tunggu engkau datang bertobat di GKPI Pamen ini. Mari bangkit berdiri, akuilah dosamu. Tuhan, kemarin aku malas sekali berjumpa dengan dosen saya. Dosen saya itu killer Tuhan, ampunilah saya. Itu kan terjadi perubahan. Sehingga kamu bisa termotivasi lagi untuk belajar. Karena tugas mahasiswa 3B, belajar. Pagi-pagi belajar, siang belajar, malam belajar. Kalau mahasiswa tidak mau belajar, hanya rebahan, nonton TikTok, YouTube, jangan harap Anda nilai A. Jangan Anda harap tamat sesuai dengan schedule. Tapi kalau belajar, maka Anda tamat dengan summa cum laude. Itu. Jangan berpikir kalau tidak pernah belajar lalu dapat summa cum laude. Mungkin hanya dapat pas-pasan. Itu yang ketiga. Jadi inilah yang kita pelajari dari teks ini, bahwa jangan kita anggap penderitaan itu selalu akibat dosa, atau kita menganggap pertobatan ini bukan sebuah panggilan, tetapi panggilan ini sebuah panggilan dan wujud kasih dari Allah. Pertanyaan kita sekarang ialah, bagaimana cara saya supaya hidupku tidak binasa? Aku bertobat supaya hidupku kekal, diberkati Tuhan, menjadi berkat, saluran berkat kepada orang lain. Bagaimana cara saya? Pertama, cara kita ialah kita harus mengakui bahwa semua orang berdosa. Kalau kita sadar bahwa semua orang berdosa, saya dan Anda berdosa, berarti kita butuh pertobatan. Karena orang yang berdosa akan menuju binasa maut, tapi orang yang bertobat menuju kekekalan surga. Hanya orang yang bertobat menyesali dirinya lah, dia akan menikmati hidup bahagia di bumi dan bahagia di surga. Orang yang bertobat lah yang akan menjadi saluran berkat bagi keluarga, gereja dan masyarakat. Maka kita harus sadar kita semua orang berdosa. Karena itu jangan suka melihat kesalahan orang atau melihat selumber di mata orang tapi balok di matamu. Kau tidak sadar punya masalah besar. Artinya kita jangan mudah menghakimi orang lain, tetapi kita mengakui diri kita berdosa dan orang lain berdosa, butuh pertobatan. Ini yang pertama. Bagaimana cara kita supaya kita tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal? Akuilah diri kita berdosa dan semua orang berdosa. Karenanya kita butuh pertobatan. Yang kedua, berhentilah menyalahkan orang lain, tapi fokuslah pada introspeksi diri, mengubah diri kita menjadi lebih baik. Daripada sibuk mengatur atau membicarakan kesalahan orang lain atau mencari-cari kesalahan orang lain, sibuklah mengubah dirimu, pola pikir, pola laku, pola sikap yang baik. Itu jauh lebih bermanfaat daripada sibuk melihat kesalahan orang dan menghakimi orang. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga ialah kita harus berbalik dari jalan yang salah. Putar balik. Kalau sudah tahu kita ini jalan kematian, jalan kebinasaan, maka putar baliklah hidupmu menuju jalan kebenaran dan hidup. Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka turning on, ikuti jalan Yesus supaya kita benar dan hidup. Mungkin kita pecinta bola,
semua laki-laki yang mencinta bola. Lalu kalau gol, suara kita bilang gol, gitu kan? Mungkin kita tidak tahu berasal dari mana kata gol itu. Mungkin kita menganggap itu gol itu dicipta oleh pemain bola supaya ketika bola masuk gol. Itu berasal dari Alkitab. Coba kita baca Amsal pasal 16 ayat 3. Amsal 16 ayat 3. Dikatakan di sana Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Kata serahkanlah, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan. Kalau kita membaca bahasa aslinya begini, bahasa aslinya, Goel Adonai ma'aseika ve'yiknu maso ve'teka. Gol el itu artinya serahkanlah. Itu gol berasal dari kata galal. Jadi kata gol itu berasal dari Alkitab. Amsal 16 ayat 3. Gol artinya menggulingkan, menggulirkan atau memindahkan sesuatu ke tempat lain. Berarti ada sesuatu yang di pikiran, di rencanamu. Gulirkanlah itu, gulingkanlah itu kepada yang lain. Kepada siapa di sini? Adonai, Yahweh, kepada Tuhan. Jadi golkanlah skripsimu, papermu kepada Tuhan. Maka kau akan berkata gol. Karena apa? Engkau lulus dan diwisuda. Tapi kalau kau tidak pernah menggolkan rencanamu kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau teguhkan? Gak ada. Tuhan berikan aku supaya lulus, tapi tidak pernah menggolkan rencanamu kepada Tuhan, maka tidak pernah gol. Setiap mau digolkan meleset. Setiap mau jumpa dosen meleset karena dia tidak datang. Setiap mau sidang saja gagal karena gol tidak kau serahkan atau kau gulirkan kepada Tuhan. Ya sekarang supaya bertobat, golkanlah hidupmu kepada Allah supaya engkau tidak binasa tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Jadi ingat nanti Amsal 16 ayat 3 ini, baca dalam kehidupanmu, mulailah berpikir gol el ma'asaika we yiknu mase holeika. Golkan, gulirkan, tendang rencanamu kepada Tuhan supaya dia meneguhkan rencanamu itu. Itu yang ketiga, berbaliklah kepada jalan yang benar. Tinggalkan cara hidup yang lama, cara hidup yang sama. Tetapi mulailah hidupmu dengan kehidupan yang baru. Inilah yang kita lihat dari teks ini. Sehingga mulailah berpikir sekarang, bagaimana caraku untuk hidup kekal, tidak binasa. Berarti pertobatanku harus memutar arah perjalanan hidupku. Itu ketiga. Yang keempat, kita harus menerima kasih karunia dan pengampunan. Jadi orang yang berdosa itu harus butuh pengampunan. Itu sebabnya tadi kita dikatakan mari bangkit berdiri mengakui dosamu. Saat itu akuilah dosamu. Setelah engkau mengaku dosamu, maka janji Tuhan atas pengampuan dosa, sekalipun dosamu seperti kermiji, tetapi akan putih seperti salju. Berarti dosamu dihapuskan, engkau menjadi orang kudus. Karena kepada setiap orang kuduslah berkat Allah turun. Tadi setelah kita mengaku dosa,
semua yang hadir sekarang ini adalah orang-orang kudus. Aku percaya kepada gereja persekutuan orang kudus. Jadi kita sekarang ini adalah orang-orang kudus. Jadi katakan kepada kiri kananmu, kita orang kudus, layak menerima berkat Tuhan. Nanti pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tapi hati-hati, kadang-kadang orang kudus ini hanya kudus di gereja. Pulang dari gereja, setelah keluar dari pintu sana atau dari gerbang sana, sudah menjadi orang kudisan yang buat masalah, yang gosip orang lagi lah, yang malas-malas lagi lah, yang tidak suka melakukan kebaikan, Tuhan tidak suka berdoa. Ya, mungkin itulah caranya supaya minggu depan datang lagi ke sini, bertobat lagi, datang lagi ke sini, bertobat lagi. Tapi janganlah jatuh kepada lubang yang sama. Kerbau aja menghindari lubang yang buruk, jalan yang buruk. Dia tahu ini, kemarin saya jatuh di sini, dia nggak mau ke sini lagi. Tapi kalau kita mengulang-ulang lagi kesalahan kita yang sama, berarti pertobatannya ecek-ecek. Pertobatan itu haruslah setia melakukan kebaikan Tuhan. Itulah cara kita untuk bagaimana supaya hidup kita tidak binasa. Tapi pertobatan itu membawa kita kepada kehidupan yang kita. Pertanyaan terakhir ialah apa yang hendak kita renungkan dari minggu Okuli ini. Mataku terarah kepadamu Tuhan. Kalau mata kita terarah, goal kita hanya satu, Tuhan. Mata kita arahnya jelas Tuhan, bukan dunia ini, bukan hedonisme, bukan materialisme, bukan foya-foya. Tapi hidup kita, mata kita, goal kita hanya kepada Tuhan. Bagaimana cara? Yang pertama, jangan cepat menghakimi orang lain. Jika temanmu gagal, jangan katakan, itulah kau gak pernah ke KPI panen, malas kau berdoa, makanya kau gagal. Jangan cepat begitu. Bilanglah, apa yang perlu saya bantu supaya engkau sukses, supaya cepat selesai, kelar papermu. Lebih baik menolong daripada menghakimi. Jangan cepat-cepat menghakimi, tapi cepatlah kita mengintrospeksi diri kita. Aku pun orang salah, tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, pertobatan itu bukan nanti, bukan setelah tamat kuliah, bukan setelah berkeluarga, bukan setelah pensiun, bukan. Pertobatan itu sekarang dan di sini. Jika engkau dengar firman hari ini, malam ini, bertobatlah. Supaya apa? Engkau selamat. Kalau kau bilang nanti Pak, nantilah setelah aku kelar kuliahku, setelah aku kerja baru bertobat, engkau rupanya jamin tamat kau sekarang. Jangan-jangan pulang dari gereja ini mati, belum sempat wisuda, belum sempat kerja, belum sempat menikah. Tapi kalau kau bertobat malam ini, kalau pun mati nanti, minimal sudah masuk surga daripada mati masuk neraka. Maka jangan tunda pertobatanmu, tapi mulai malam ini bertobatlah. Katakan, Tuhan, aku akan mulai mengubah cara hidup, bertobat di hadapan. Saya tidak mau lagi malasan belajar, tidak mau rebahan, tapi akan berusaha belajar, bekerja, melayani. Jadi mulai malam ini kita bertobat. Itu yang kedua. Yang ketiga, Tuhan menegur karena kasih-Nya. Sama seperti si Joni dan si Doni tadi. Ayahnya menegur karena kasih-Nya, supaya anaknya jangan mengulangi kesalahan yang sama, supaya anaknya bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Maka Allah menegur kita sekarang, mengajak kita bertobat, bukan karena Allah membenci kita, tapi karena Allah mengasihi kita supaya engkau tidak mati kepada ke neraka, tapi engkau mati di dalam Tuhan, masuk ke surga. Artinya selama hidup di bumi ini, hidup di dalam Tuhan, bukan hidup di dalam kesetan. Banyak orang sekarang hidup dalam kesetan, bukan hidup dalam ketuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, pertobatan sejati mengubah arah hidup. Jadi ketika kita bertobat sekarang,
berarti engkau mengubah arah hidupmu. Arahnya apa? Mataku tertuju kepada Tuhan, golku kepada Tuhan. Gol El Adonai, serahkanlah kepada Tuhan. Commit your will to the Lord. Jadi jelas arah hidup kita bukan berkiblat ke dunia lagi, tapi arah hidup kita tertuju kepada Allah. Kiranya Tuhan menolong saudara untuk mengerti firman hari ini, bahwa bertobat agar tidak binasa, tetapi bertobat memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa, firman-Mu menguatkan kami dalam merayakan Minggu Okuli, supaya mata kami tertuju terarah kepada Tuhan. Engkau mengajar kami supaya jangan cepat menghakimi orang lain, tetapi mengarahkan introspeksi kepada diri kami. Kami bertobat malam ini, bukan nanti, karena pertobatan itu menyelamatkan. Seandainya pun kami bertobat nanti, maka kami tidak menjamin hidup kami hidup sampai besok. Tapi jika pun kami bertobat malam ini, Tuhan telah melihat kami, mengubah kehidupan kami. Bahkan teguran-Mu merupakan kasih-Mu kepada kami. Pertobatan itu adalah pengampunan karena kasih, dan pertobatan sejati mengubah arah hidup kami. Arah hidup kami jelas, mata kami tertuju hanya kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah kami mengerti, memahami firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin.